Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahan ajar mata kuliah Al-Maharat Al-Lughawiyah wa Ta'limuha untuk program studi pendidikan bahasa Arab semester 5 dengan judul pertemuan pada kesempatan kali ini yaitu strategi pembelajaran Maharah Istimak. Sebelum masuk ke inti daripada pembelajaran strategi pembelajaran Maharah Istimak atau keterampilan mendengarkan, maka yang pertama akan kita bahas adalah urgensi Maharah Istimak. Ada beberapa urgensi dalam Maharah Istimak. Di sini saya mengambil 3 urgensi Maharah Istimak. Yang pertama adalah as-sam'u asbaqu hawasil aql, bahwasanya pendengaran itu sendiri adalah indera atau indera utama dari 5 panca indera yang telah melaksanakan kewajibannya bahkan sebelum akal manusia tercipta secara sempurna. Bahkan ketika bayi atau embrio zigot dalam kandungan ibu, sejatinya kemampuan mendengarkan atau mendengarkan sendiri sudah menjalankan kewajibannya sebagai indera. Ini adalah urgensi pertama, keterampilan mendengar atau maharat istimak. Yang kedua adalah yattasim as-sam'u bil qudrah 'ala syumul, bahwasanya keterampilan mendengar adalah keterampilan atau indera yang menyeluruh atau menaungi secara menyeluruh. Tidak bisa kemampuan mendengarkan atau pendengaran membatasi apa yang dia dengar. Artinya di waktu bersamaan, contohnya kita mendengarkan guru atau dosen menyampaikan materi, tapi di waktu yang bersamaan juga kita mendengar kicauan burung, bunyi kipas, atau bahkan suara jangkrik atau suara tertawa anak-anak, sehingga kita tidak bisa membatasi. Berbeda dengan pandangan indera melihat dan indera-indera lain yang terbatas. Kemampuan mendengarkan menaungi, meliputi, dan tidak bisa dibatasi. Ini adalah urgensi yang kedua. Kemudian urgensi yang ketiga adalah syariatun asasiyun lil numul lughawi, bahwasanya syarat utama perkembangan kebahasaan seseorang, siswa, anak, siapapun itu adalah kemampuan mendengarnya. Ketika dia banyak mendengar percakapan dengan bahasanya, utamanya bahasa ibu atau mungkin bahasa pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, maka itu akan menjadi syarat utama perkembangan kebahasaan anak tersebut, orang tersebut, sehingga keterampilan mendengarkan atau maharah istimak memiliki peran yang besar dalam pengembangan kemampuan kebahasaan setiap orang. Berikutnya kita masuk dalam teori atau konsep maharah istimak. Di sini ada banyak teori yang menjelaskan apa itu maharah istimak atau konsep yang menjelaskan maharah istimak. Tapi di sini saya mengambil dari 2 saja. Yang pertama adalah penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Mesir sebagai kiblat utama pendidikan bahasa Arab. Yang pertama itu mengatakan bahwasanya maharah istimak adalah tamrinut talamidz 'ala al-intibah wa husnul izgha' wal ihatah bi ma'na ma yusma' wal kashfu an mawahibihim al-mukhtalifa fi hadzal amr. Atau melatih siswa adalah kegiatan melatih siswa untuk memperhatikan, untuk mendengarkan dengan baik, memahami makna dari apa yang dia dengar, wal kashfu an mawahibihim, kemudian mengungkapkan bakat mereka dalam hal ini. Artinya ketika mereka mendengarkan sesuatu akan ada kecenderungan dia suka pada hal tersebut atau tidak. Ada anak yang suka mendengarkan pelajaran bahasa Inggris, ada anak yang suka mendengarkan pelajaran bahasa Arab, sehingga keterampilan mendengarkan akan meningkat sesuai dengan
bakat yang mereka inginkan atau kecondongan dari siswa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rafa Ibrahim, dijelaskan oleh Ustadz Ibrahim, seorang pakar bahasa Arab, bi anna maharatul istima' hiya maharatun asasiyatun minal maharatil ittisal wa yakunu lahu fil marahilil ula min ad-dirasah atharun kabirun fi taqaddumil muta'allim wa najahihi. Bahwasanya keterampilan mendengarkan di antara keterampilan utama, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan mendengarkan berada pada tahap awal dalam membangun keterampilan berkomunikasi. Tentu keterampilan mendengarkan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan siswa dalam berkomunikasi, sehingga siswa mampu berhasil di kemudian hari dalam memahami pelajaran, berkomunikasi dalam hal pelajaran, muatan apa yang disampaikan oleh orang lain dan sebagainya. Konsep inilah yang dijelaskan oleh Ustadz Ibrahim sebagai teori maharat istimewa. Berikutnya adalah strategi pembelajaran istimewa. Dalam strategi pembelajaran istimewa ada 3 tahapan yang harus kita pahami, atau 3 tahapan yang harus dipahami oleh seorang guru untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran keterampilan mendengarkan atau maharat istimewa. Tahap awal adalah tahap persiapan atau sebelum kegiatan pembelajaran maharat istimewa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tahap saat mendengarkan atau saat kegiatan proses pembelajaran keterampilan mendengarkan itu sendiri. Yang ketiga adalah pasca atau setelah mendengarkan, yang artinya tindak lanjut daripada kegiatan pembelajaran keterampilan mendengarkan yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. Jadi ada 3 tahap utama: sebelum, saat, dan sesudah, atau before, during, and after. Tahap persiapan atau sebelum pembelajaran keterampilan mendengarkan. Tahap persiapan adalah tahap yang menjadi poros utama, pokok utama seorang guru, karena di sanalah guru mempersiapkan murid-muridnya, siswa-siswanya agar mampu menangkap seluruh pembelajaran keterampilan mendengarkan secara maksimal. Seorang guru harus memperhatikan beberapa hal sebelum kegiatan pembelajaran keterampilan mendengarkan. Yang awal yaitu adalah mempersiapkan materi, kemudian membangkitkan motivasi siswa untuk mendengarkan. Yang ketiga adalah memastikan bahwa siswa duduk dengan benar. Yang pertama, mempersiapkan materi, artinya guru harus menentukan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa pada level pemulakah, pada level menengahkah, atau pada level tingkat lanjut, sehingga materi yang dipersiapkan pun harus sesuai dengan lingkungan pendidikan siswa dan kemampuan siswa atau kompetensi siswa. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi siswa untuk mendengarkan, di mana sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan motivasi kepada siswa bahwa kegiatan mendengarkan ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami bahasa Arab sebagai bahasa asing di kemudian hari, sehingga komunikasi mereka akan meningkat dalam penggunaan bahasa Arab dalam keseharian mereka. Yang ketiga adalah memastikan bahwa siswa duduk dengan benar. Artinya guru di sini menata atau menertibkan posisi duduk murid-muridnya, memastikan bahwa murid yang mempunyai kemampuan pendengaran kurang duduk di depan dan lebih dekat dengan sumber suara, atau murid yang lebih kecil duduk di depan, murid yang lebih besar duduk di belakang, dan lain sebagainya. Sehingga dalam media pendengaran atau media yang digunakan untuk kegiatan proses mendengarkan, ada yang menggunakan handset atau headset, ada juga yang menggunakan
speaker aktif, maka itu sebagai guru kita harus mengatur dan memastikan bahwa siswa duduk dengan benar. Kemudian tahapan yang kedua adalah saat mendengarkan atau saat proses mendengarkan atau saat mendengarkan kegiatan atau materi keterampilan mendengarkan. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk mendengarkan. Yang kedua, proses mendengarkan materi audio atau audiovisual. Yang ketiga adalah proses mendengarkan akhir atau koreksi sebelum tindak lanjut. Dalam proses mendengarkan atau materi mendengarkan ada 3. Yang pertama adalah guru mempersiapkan diri, yaitu dengan memperingatkan murid bahwa materi akan diputar. Materi audio atau audiovisual akan diputar dari awal sampai akhir, namun murid-murid tidak diperkenankan untuk menulis apa yang disampaikan dalam materi tersebut, melainkan hanya untuk mendengarkan. Untuk apa mendengarkan di awal? Sebagai bentuk persiapan diri murid akan materi yang akan didengarkan atau diputar di tahap kedua atau di langkah kedua proses mendengarkan. Yang kedua adalah proses mendengarkan materi audio atau audiovisual. Pada tahap ini guru memotong-motong video sesuai dengan potongan yang tepat, kemudian mengulanginya beberapa kali. Pada akhirnya murid menuliskan apa yang disampaikan dalam materi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah proses mendengarkan akhir. Selesai mendengarkan materi, potongan-potongan video dan menuliskannya, maka di akhir guru memutar materi audio atau audiovisual dari awal sampai akhir guna koreksi terhadap apa yang murid tulis di buku tulisnya sebelum nanti masuk dalam tahap tindak lanjut atau evaluasi atau koreksi oleh guru terhadap apa yang murid tulis di buku tulisnya. Jadi dalam tahap mendengarkan sejatinya ada 3 tahap langkah, yaitu mendengarkan di awal sebelum, saat materi dipotong-potong, kemudian setelah untuk mengevaluasi apa yang telah murid tulis. Tahapan terakhir adalah tahap tindak lanjut atau evaluasi daripada kegiatan pembelajaran keterampilan mendengarkan. Apa yang dilakukan dalam tahap tindak lanjut adalah mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah pembicara, pendengar, serta pembicaraan. Yang dimaksud dalam pembicara adalah materi itu sendiri. Adakah kesalahan? Adakah hambatan media yang mempengaruhi pendengaran siswa? Ini termasuk di antara evaluasi pembicara. Atau mungkin bahkan jika guru sebagai sumber daripada materi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi pendengar. Adakah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh murid dalam proses keterampilan mendengarkan? Ketidakpatuhan, ketidakfokus, kemudian atau membuat suara yang akhirnya menjadi hambatan bagi murid-murid lain untuk mendengarkan materi secara jelas dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembicaraan, artinya muatan dalam materi itu. Apa isi muatan dalam materi itu sejatinya? Sehingga siswa di akhir pembelajaran selain mampu memahami apa yang mereka dengar, kemudian mereka tuliskan, mereka juga mampu memahami isi daripada materi yang disampaikan dan mereka dengarkan dan mereka tuliskan nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga kita diberikan pemahaman, semoga kita diberikan kemudahan dalam mengajari santri-santri, siswa-siswa kita keterampilan mendengarkan, sehingga
siswa dan santri kita bukan hanya mahir bahasa asing, khususnya bahasa Arab, secara pasif saja, bahkan secara aktif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.